different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Bagimu negeri jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru Bamega, Bamega, manapun di sana, manapun di sana. Batamu lawan Adinda, Adinda iman tidak darah sama layak, iman tidak darah sama layak. Sayang, sayang, sifat rokaan makai go gorokan sayang. Sayang, sayang, sifat rokaan makai go gorokan sayang. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Jadi di sini kami berlima akan mempresentasikan mengenai tantangan dan solusi mengenai sila-sila Pancasila guna untuk memenuhi tugas Pancasila, tugas mata kuliah Pancasila. Yang beranggotakan 5 orang, saya sendiri Muhammad Ridwan, saya Siti Abhel, saya Siti Nurjana, saya Rahim Hidayati Tanjung, dan saya Arif Nur Hidayat. Bagaimana penjelasannya? Selamat menyaksikan. Ada tangannya pula. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Nur Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang materi sila pertama, yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila pertama ini adalah bentuk pengakuan adanya Tuhan yang Maha Kuasa sebagai dasar dalam bernegara. Nah, manfaat dari sila pertama ini adalah negara menjamin tentang kebebasan dari kita beragama dan berkeyakinan. Adapun solusi dan tantangan dari sila pertama ini adalah, yang pertama, tantangannya adalah keberagaman agama dan keyakinan. Dengan banyaknya keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia menjadikan sebuah tantangan bagi kita, karena dari situ akan muncul faktor yang menyebabkan konflik gitu, karena ada banyak keyakinan gitu. Kemudian tantangan yang kedua adalah intoleransi dan diskriminasi. Nah, di Indonesia masih banyak orang-orang yang melakukan intoleransi dan diskriminasi. Kemudian tantangan dari ketiga adalah radikalisme. Paham ini
adalah ancaman bagi kita karena radikalisme itu bisa memecah belah sebuah negara. Kemudian ada juga solusi untuk menangani tantangan-tantangan dari sila pertama ini adalah yang pertama adalah pendidikan agama yang moderat. Dengan adanya pendidikan agama yang moderat akan menjadikan pendidikan agama itu seimbang dan merata. Kemudian ada dialog antar lintas agama. Dengan adanya dialog antar lintas agama akan membuka ruang komunikasi antar agama agar mencari solusi terbaik gitu. Kemudian ada penguatan peran tokoh agama. Dengan kita menguatkan peran tokoh agama, kita menjadi lebih baik dalam beragama. Kira-kira begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Tanjung, NIM saya 0204241002. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan polusi pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua yaitu memiliki makna bahwa Indonesia menghargai manusia dan memperlakukannya secara adil dan beradab. Adapun tantangannya itu yang pertama diskriminasi, perbedaan suku, agama, ras atau status sosial seringkali menjadi dasar diskriminasi. Nah, yang kedua itu egoisme, yaitu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Yang ketiga itu kekerasan. Nah, kekerasan baik fisik maupun verbal seringkali terjadi akibat kurangnya rasa kemanusiaan. Nah, adapun solusinya yaitu tentang pendidikan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya persamaan derajat dan hak asasi manusia sejak dini. Terus yang kedua itu dialog, membuka ruang untuk dialog dan saling mendengarkan pendapat orang lain. Dan yang ketiga itu empati, mencoba memahami perasaan orang lain dan menempatkan diri pada posisi mereka. Nah, contoh di kehidupan sehari-hari yaitu menghormati teman yang berbeda agama, tidak membuli, membantu teman yang sedang kesulitan. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Abihil Barokah dengan NIM 0204241025. Saya akan menjelaskan tantangan dan solusi dari sila ketiga. Tantangan dan solusi sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari itu ialah kurangnya kesadaran dan persatuan bagi bangsa dan sikap egoisme yang tinggi. Itu kebanyakan di penduduk Indonesia itu memiliki sikap egois yang tinggi. Karena mereka itu emang apa gitu dia, kayak egois sekali, kayak mementingkan diri sendiri. Dan cara mengatasinya ialah meningkatkan kesadaran. Harus sadar kita egois terhadap orang yang di sekitar kita. Dan upaya kerja keras kita dalam berkelompok gitu, harus sering kita berkelompok dalam masyarakat. Janganlah kita sering menyendiri gitu. Kita harus akrab kita sama masyarakat di luar sana. Itu ya, sekian dari saya dalam sila ketiga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 0204241006. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi apa sih makna dari sila keempat ini? Jadi ada beberapa makna. Yang pertama yaitu pengakuan hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Jadi makna dari sila keempat ini adalah setiap warga negara Indonesia yaitu memiliki hak untuk pendapatnya. Jadi setiap warga negara itu memiliki hak. Jadi seperti itu. Yang kedua, penghargaan terhadap kebijaksanaan dan kearifan dalam musyawarah. Jadi dalam sila keempat ini, bagi kita warga negara itu memiliki hak dalam bermusyawarah, memiliki pendapat. Itu sangat dihargai dalam kewarganegaraan di Republik Indonesia ini. Selanjutnya yaitu perlindungan hak minoritas dan kepentingan rakyat. Jadi
Dalam sila keempat ini mengandung makna yaitu pada kaum-kaum minoritas itu tidak diintimidasi seperti negara-negara lain. Contohnya seperti negara Amerika. Itu mereka sangat mengintimidasi bagi kaum-kaum minoritas gitu. Contohnya bagi kaum kulit hitam itu akan mereka kucilkan. Begitu juga lah sebaliknya, apalagi dengan agama yang minoritas gitu kan. Tetapi lain dengan negara Republik Indonesia ini. Selanjutnya yang keempat yaitu pemimpin harus bijaksana dan bertanggung jawab. Namun di sila keempat ini juga ada tantangan. Ada beberapa tantangan. Yang pertama yaitu keterlibatan rakyat yang rendah dalam proses politik. Sudah adanya dasar negara itu untuk bermusyawarah gitu kan, melalui sila keempat, tapi masyarakatnya sendiri yang malah jarang gitu untuk berpartisipasi dalam politik. Selanjutnya tantangannya apa? Yaitu dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu. Jadi seperti itu. Jadi apalah solusi yang dapat kita ambil dalam menangani beberapa tantangan yang ada tadi? Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat melalui pendidikan politik. Jadi itulah solusi yang harus kita lakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mau berpolitik, agar demonstrasi itu berjalanlah di negara ini. Mungkin itu sajalah yang dapat saya jelaskan melalui sila keempat ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NIM saya 0204241015. Nah, saya akan menjelaskan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya akan menyebutkan apa saja sih tantangan dan solusi dalam sila kelima ini. Yang pertama itu tantangannya itu kesenjangan sosial ekonomi dan budaya, dan yang kedua itu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai Pancasila. Yang ketiga penyimpangan kekuasaan, dan yang keempat itu maraknya praktik korupsi. Nah, bisa kita lihat sendiri kan bagaimana negara Indonesia kita ini yang korupsinya itu menjadi rahasia umum. Semoga di presiden baru kita ini korupsi itu bisa berkurang. Dan solusinya apa sih dalam tantangan tersebut? Yang pertama kita bisa adakan yakni program kesejahteraan. Dan yang kedua itu subsidi pendidikan. Walaupun sekarang kan pendidikan itu udah di mana-mana, namun ada berbagai daerah yang terpencil pendidikannya itu kurang. Nah, di situ kita bisa meningkatkan lagi subsidi pendidikan tersebut. Dan yang ketiga itu pemerataan kesepakatan dalam pelayanan kesehatan. Di daerah yang terpencil, pendidikan dan kesehatan itu sulit untuk didapatkan. Apabila mereka sakit, mereka akan ke tempat kesehatan atau biasa kita sebut rumah sakit itu berada jauh dari tempat tinggal mereka. Nah, karena itu kita solusinya adalah pemerataan pelayanan kesehatan. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin itu sekian dari presentasi kami tentang tantangan dan solusi dari setiap sila Pancasila. Barangkali kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi yang namanya Pancasila. Mungkin itu sekian dari presentasi kami. Mungkin jika ada salah, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Dan jangan lupa like dan subscribe video kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum.